Ya, ini LCD dari Motorola E680 ya. Nah, ini seperti ini penampakan kerutnya. Saya perlihatkan dengan mikroskop secara detail, dan ini bentuk dari kerut yang terjadi pada LCD handphone jadul ya. Nah, ini di bagian tengah juga ada timbul sedikit ya bintik hitam seperti gosong atau tompel ya. Ini tanda sedikit mau timbul, biasanya timbul tompel ya. Nah, ini bagian yang terlepas sudah keropos ya. Filmnya sudah ada yang retak-retak. Nah, jadi kasus LCD yang blur itu ya ini bagian kerut dan yang sudah robek-robek retak seperti itu ya. Itu menimbulkan efek ngeblur. Jadi tidak bisa normal warnanya ya. Nah, ini kita harus oplas ya. Triknya dari sini. Kita ambil dari sini. Kita seset ya. Kita ambil dari sini. Dan lebih mudahnya kita dari pojok LCD ya. Dari arah pojok kita ambilnya. Dari sikunya ini. Ya, ini saya gunakan silet ya untuk melepas film lamanya. Nah, jadi seperti ini proses pengoplasan menggunakan silet ya. Kenapa saya menggunakan silet? Agar saya bisa dapat bagian atas, paling atasnya ya, film yang paling atasnya. Karena silet itu sangat tajam, bisa ambil yang paling celah paling kecil. Dan saya sudah dapat celahnya, lalu saya teruskan dengan ini ya, alat pencongkel IC ya. Bentuknya ini plat ya, plat stainless tipis juga ya. Nah, ini robek seperti ini tidak masalah, yang penting sudah dapat bagian atas, paling atas dari LCD. Ya, secara perlahan-lahan ya, harus pelan-pelan cara mendorongnya supaya tidak terjadi gores di bagian bawah LCD ya. Dan juga supaya lebih rapih untuk mengangkatnya, kita harus pelan-pelan.
Nah, ini sudah terangkat ya bagian film atasnya. Ini ada sisa itu tidak masalah ya. Yang terpenting adalah bagian bawahnya tidak terangkat semua ya. Oke. Oke, ini bagian yang tertinggal tidak masalah. Jadi jangan sampai proses pengoplasan itu semua terambil ya. Jadi bagian ini, yang bagian lapisan kedua ini sangat lentur ya. Jadi jangan sampai keambil juga ya. Nah, ini lentur sekali ya. Jadi mudah terambil ya. Jadi yang diambil itu bagian atasnya ini ya. Nah, ini bagian mika filmnya saja ini ya. Nah, ini yang kerut biasanya ini ya, mika film ini. Nah, ini sangat tipis sekali, seperti ini tipisnya. Jadi kenapa saya menggunakan silet? Jadi memang harus sangat tipis ya untuk menyesetnya, mengambilnya itu. Jadi jika gunakan silet itu dapat celahnya yang paling kecil ya. Jadi bisa dapat yang celah yang paling atasnya ya, dari bagian lapisan LCD. Nah, ini lapisan kedua ya. Ini lapisan pertama yang paling atas. Jadi yang kasus kebanyakan gagal oplas itu ya semuanya keambil ya. Jadi bagian ini lapisan keduanya keambil. Jadi jika semuanya keambil itu bakalan ngeblur ya, tidak muncul warna yang sesuai ya. Ya, ini sudah saya oplas ya, dan sudah saya lepas. Ada ini ya, bagian ini saya tidak akan lebih jauh ya untuk merapikannya, soalnya ini harus ada. Jika lapisan kedua ini hilang, maka akan terjadi blur ya, tidak bisa dioplas atau diganti bagian film paling utamanya ya. Ini bagian film paling utamanya seperti ini ya. Ini yang saya lepas. Ini yang saya lepas. Yang bagian yang sering terjadi kerut, bagian ini ya. Semua handphone jadul itu ya bagian luarnya ini ya, lapisan luar LCD. Nokia, Sony Ericsson, dan ada Siemens juga yang jadul-jadul seperti ini ya, kerut. Permasalahannya hanya di bagian atas, paling atas. Saat menggunakan silet, kita bisa ambil yang bagian paling atas ini, soalnya ini sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Ya setipis rambut kalau tidak salah ya. Jadi harus hati-hati yang mengambilnya, soalnya kebanyakan kasus gagal oplas dia kena ya semua. Jadi bagian lapisan keduanya ini keangkat juga, biasanya begitu ya. Oke, kita coba lanjut untuk pasang ya. Kita tes. Kemudian tombol powernya sekaligus tombol keypad. Tombol navigasinya. Nah, ini ada bekasan dari ini ya, film, kaca film. Nih saya ambil dari kaca film ini ya, Android Samsung. Ini saya potong seperti ini. Saya coba ya, saya tes dulu. Ini saya sebenarnya sudah saya sediakan banyak ya untuk oplas. Nah, ini dari kaca LCD Android ya saya gunakan. Saya potong-potong seperti ini ya.
Nah, saya potong-potong seperti ini. Oke, saya coba ya untuk tes. Saya pasang baterai dulu. Saya tekan tombol power. Nah, ini otomatis dia tidak ada timbul gambar ya. Jika saya pasang gambar, dia muncul ya, seperti itu ya. Jadi pasang, dia muncul ya. Jadi jangan sampai lapisan kedua itu terangkat ya. Jika terangkat, walaupun sudah dipasang kaca film baru, tetap tidak akan timbul, hanya blur putih ya, atau warnanya terlalu kontras, tidak muncul warna ya. Tetap ada gambar, cuma tidak muncul warna ya. Ya, sudah mantap, terlihat ya jelas gambarnya. Oke. Ini saya gunakan Android ya. Ini saya coba saya lepas ya. Ini saya matikan dulu. Pakai Android juga bisa ya, kaca film Android. Ini saya coba lepas. Ini saya sudah lepas setengah ya. Tinggal lepas saja semuanya. Gak apa-apa pecah juga, yang penting kita buat contoh ya. Kita buat contoh saja. Kita ambil sedikit dari Androidnya, dan ini saya pasang ya. Ini saya coba tes. Bisa gunakan kaca film dari LCD Android ya. Ya, muncul ya. Jadi bisa menggunakan kaca film dari Android ya. Jadi warna lebih mantap ya. Kalau dibalik dia ngeblur ya. Jadi harus seperti ini ya. Sesuai tadi saya ngambilnya. Ini madep atas, yang bawahnya bawah. Ya, ini atas, yang ini bawah. Kelihatan ya bekas lemanya. Nah, lem OK LCD-nya ini. Nih saya pasang, muncul ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa pakai Android. Oke, saya lanjut untuk mengerapi ininya ya. Dirapin lagi.